para hadirin, hadirat muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat sambung kembali kajian kita tentang at-tajalliyat. Dan kali ini kita sampai di tajalli yang keempat ya, nomor di dalam kitab ini nomor 4. Tajalli al-isyarah min aini al-jam'i wal wujud. Dan sebelumnya kita menjelaskan dulu tentang teori tajalliyat di dalam istilah ahli sufi. Dalam literatur ilmu tauhid dalam syariah Islam, dianggap bahwa istilah-istilah yang timbul dalam ahli tasawuf, katakan tokohnya adalah Al-Imam Ibn Arabi, dianggap seorang yang melahirkan istilah-istilah baru. Seperti Nur Muhammadi misalnya, itu adalah istilah akidah ya. Istilah teologi ya, istilah tauhid dianggap istilah yang baru. Apalagi mereka banyak menggunakan istilah filsafat ya. Kita sudah jelaskan teori tajalliyat ya. Ini kita selalu ulang-ulang ya, karena agar kita tidak lupa, atau mungkin ada saya lihat ada yang baru kan. Orang-orang sufi menjelaskan tentang satu penciptaan, namanya ijad atau al-khalq. Kedua, tentang boleh dikatakan ya, penyempurnaan. Karena ada ungkapan bahwasanya Adam diturunkan ke bumi liyukmilah ya, la liyunqisah, untuk disempurnakan, bukan untuk dikurangi. Bukan seperti kisah yang kita dengar karena dia melanggar larangan ya, kemudian diturunkan ke bumi. Tetapi dari sisi hakikat melihatnya, bukan dari sisi zahir syariat, seolah-olah itu sanksi. Apa sanksinya? Hukuman ya. Tapi sebetulnya justru sebaliknya, satu takrim, satu penghormatan untuk mengenal Allah. Ya, maka diturunkan ke bumi ini liyukmilahu la liyunqisah. Seperti barang ini kalau dilihat dari jauh maka kelihatan sempurna, tapi kalau dekat tidak mampu mengenalnya. Ketika diturunkan ke bumi, maka dapat makrifat kepada Allah. Dia merasa melihat setelah Allah memberikan semua sifat-sifat makrifat itu. Tapi kalau di surga mutlak. Ya di surga kan nggak ada musibah, ya, tidak ada nggak enak, semuanya enak. Maka dia tidak kenal enak. Kalau tidak ada tidak enak, ya tidak kenal enak kan gitu. Akalnya kan begitu. Dengan begitu dia tidak merasa ada, ya, karena semuanya memang dia tidak ada upaya untuk mendapatkan. Ketika ada upaya kan kita merasa bahwa kita, padahal secara hakikat di dunia di akhirat kita ini mungkin semuanya kehendak Allah. Tidak ada kita sama sekali.
Kata yang dikatakan kita juga ciptaan, bukan kita hakikat maksudnya. Nah itu, orang sufi menjelaskan penciptaan itu dengan teori tajalliyatnya. Diciptakannya diijad, diturunkan ke bumi ini. Nah, untuk disempurnakan apa? Allah, agar dia mengenal Allah. Dengan Allah tajalikan pengenalan dirinya, yaitu melalui imdad ruhani, tajalli irfani. Ya, itu istilah ya, jangan apa ini? Itu istilah. Makanya tadi dikatakan bahwa ada istilah baru dalam akidah Islam. Nah, sebetulnya bukan baru. Hakikat ini ada di dalam qulubul anbiya wal mursalin wal auliya. Tidak pernah diucapkan. Tapi baru di akhir-akhir diucapkan. Karena orang sudah makin jauh dengan hakikat itu. Jadi para aulia mendapat izin kata mereka dari Allah untuk mengatakan. Sehingga Imam Ibnu Arabi mengatakan orang yang boleh bicara hanyalah orang yang mendengar. Mendengar dari Allah dan izin bicara dari Allah, kata beliau. Adapun kita udah baca dari buku ya, enak aja tinggal. Ya, itu pun belum tentu sama dengan apa yang dipahami oleh para aulia itu Imam Ibnu Arabi. Kita ini hanya mengkaji saja. Karena kata Imam Al-Ghazali paling enggak kita nasyummu raihata, mencium baunya saja. Meskipun enggak dapat memiliki. Ini kalau nyium aja enggak, ya itu. Artinya mencium itu adalah memahamilah, pahamlah, nerimalah. Ketika kita mendapat penjelasan tentang hal-hal seperti ini, oh iya. Nyambung di rohaninya. Itu kan namanya yasummu raihata. Nah maka penciptaan itu juga kita tidak bicara bagaimana orang mutakalimin, bagaimana orang ahli filosof ya menjelaskan teori dia ya, Allah menciptakan. Tetapi orang sufi menjelaskan penciptaan itu melalui proses tajalli. Itu sesuatu yang tidak dapat kita pahami oleh akal. Cuma kita hanya membuat analogi ya, kias-kias. Yaitu seperti yang mereka katakan dengan istilah martabat 7. Ya, Allah menginginkan sesuatu. Idza aradallahu syai'an. Ya, berarti kan keinginan itu ada dalam ilmunya. Kita kalau ingin melakukan sesuatu kan mesti siap sudah. Cuman kita kan hadis, kalau tidak punya kita cari dulu ilmunya. Setelah ada dalam ilmu baru ketika kita menginginkan maka kita buat. Tapi sifat-sifat yang ada di ilmu kita ini hadis karena kita pun hadis. Tapi Allah sifat dan zatnya qadim, maka disebut semula jadi. Maka idza aradallahu syai'an itu fi ilmi sudah. Ya, an yaqula lahu kun fayakun. Nah, proses penciptaan ini disebut dengan tajalli. Nah, sudah jadi seperti ini, ya, yang kita kenal bahwa manusia itu sempurna secara ontologi, secara wujud, secara ada. Lalu dibanding wujud-wujud selain manusia, baik tumbuh-tumbuhan, binatang, malaikat, dan jin. Kesempurnaan ada itu mencakup materinya ada, sifat-sifatnya ada, ya, lalu tahayyuz, beruang di waktu, tempat, ukuran tinggi, berat, dapat memukul, dapat dipukul. Ya, dan ada nizam, ya, ada sistem ya, untuk mengatur hidupnya sehingga berbudayalah, katakan begitu. Binatang kan tidak berbudaya. Nah itu semua ada dan ini yang disebut kesempurnaan ontologi.
Yang keduanya sempurna secara kosmologi. Sifat-sifat semesta, kesemestaan manusia itu paling sempurna. Mulai dari unsur yang 4, air ada, tanah ada, api ada, angin ada. Bahkan sifat-sifat planet itu ada pada diri manusia. Ya, sifat-sifat bumi juga ada pada diri. Bahkan tumbuh-tumbuhan, binatang, semua ini disebut kosmik. Maka manusia dianggap sempurna secara kosmologi. Itulah dipilih kenapa dia dijadikan oleh Allah ya, untuk mengenalnya, ditaklif untuk mengenalnya sebagai khalifah. Nah, tugas mengenal ini bukan dengan kesempurnaan ontologi dan kosmologi tadi, bukan. Ya. Orang tasawuf menjelaskan bahwa penciptaan Allah kepada makhluk, baik itu manusia dan lainnya, itu melalui proses tajalliyat tadi. Proses tajalliyat ini yang menjelaskan bahwa manusia secara kosmologi fisik ini tidak menciptakan dirinya sendiri. Ya. Betul-betul lah semua sifat-sifat rububiyah itu ada pada diri manusia. Ya. Nah, itu namanya ijad. Lalu kemudian imdad, rohaninya. Ya. Nah, disinilah pengenalan Allah kepada manusia. Dan ini sekaligus takmilnya, penyempurnaannya kepada manusia. Disebut tajalli irfani. Ya, Allah tajalli untuk mengenalkan dirinya. Maka barang siapa yang paling banyak sifat kesempurnaan ini yang Allah berikan kepada manusia, maka dia paling mengenal Allah. Apabila sudah betul-betul sempurna, disebut al-insanul kamil, maka berarti inilah waris Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maka inilah yang disebut atau yang menjadi, maka dikatakan kutub ya, atau dikatakan sebagai mihwar ya, karena dia menjadi pusat. Pusat itu yang dimaksud bahwa inilah yang menjadi tujuan penciptaan Allah adalah mengenal Allah. Maka yang mengenal Allah itulah tujuan ciptaan Allah. Seolah-olah yang dimaksud oleh Allah hanya dia saja. Karena kalau kita nggak mengenal, kita ini sebagai pelakon-pelakon tambahan istilah, bukan pelakon utamanya. Kan yang membawa cerita kan pelakon utama. Untuk mengenalkan tentang identiti, ya, si produsernya itu. Ya. Maka dialah disebut sadah, disebut umara, disebut pimpinan. Yang memimpin jiwa manusia menuju kepada Allah. Karena dia adalah madar, mihwar, kutub, center. Itulah insan kamil. Ya, istilahnya zillullah. Ya. Bayang-bayang Tuhan. Bayang-bayang Tuhan, zillullah. Bukan zil menaungi ya. Salah diartikan zil menaungi, penaung. Bukan penaung. Maksud zillullah itu adalah suratul haq. Maka dia adalah pelakon utama. Jika pelakon utama berarti dunia akhirat serta isinya termasuk kita diciptakan karenanya. Untuknya laulaka ma khalaqtul aflaq. Laulaka ini kekak kepada Rasulullah SAW ya, wa wurathuhu dan para pewarisnya. Dari situlah muncul istilah al-insanul kamil di dalam tasawuf oleh Imam Ibnu Arabi, pencetus pertamanya. Saya sering ya, menceritakan bahwa
beruntungnya menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan menjadi pembantu, penolong, pelaku utama. Ya, pelaku utama kan, pelakon utama, ada drivernya misalnya kan. Ada penolongnya, ada yang menjadi lawannya, kawannya, apa semua. Itu semua dapat duit. Nah, kita ini dapat surga semua. Rahmat Muhammadiyah. Kita tak buat apa-apa pun. Salat kan cuma ruku sujud sudah. Ya, dihitung itu gerak-geriknya semua. Allah betapa murahnya. Dan tidak pernah ada di agama lain. Dan sebelum agama Islam ini. Alif, ya, 1 pahala. Lam 1 pahala. Mim 1 pahala. 1 pahala digandakan 10 sampai 700. Betul-betul banjir bonus menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kita melakukannya li ajli Muhammad, yakni li ajlillah. Ya. Sehingga orang sufi mengatakan laulaka mahtadaina walat apa? Wala salaina. Kalau tidak ada engkau kami tidak dapat hidayah, tidak sembahyang, tidak. Tapi karena ada ini maka ada pengikut, ada dan seterusnya. Nah, maka tajalli ini merupakan teori utama orang sufi. Bukan teori utama sebetulnya. Ya, satu ilmu yang diberikan oleh Allah wahbiyah ya, kepada para aulianya. Nah, maka tajalli yang pertama ciptaan itu disebut tajalli al-wujudi katanya. At-tajalli al-wujudi. Nah, yang kedua at-tajalli al-irfani, ma'rifat. Itu yang kita kaji. Lalu Imam Ibnu Arabi artinya di dalam buku tasawuf selain berbicara tentang masalah tazkiyah, tarekat, mujahadah, ketika bicara tentang hakikat lah istilahnya atau mukasyafah, itu berbicara tentang 2 perkara, tauhid dan tajalli. Udah itu saja, nggak ada yang lain. Meskipun tidak disebut istilah tajalli, tapi tetap ya, prinsip-prinsipnya itu. Ya, semua Allah dari Allah, dengan Allah, karena Allah. Ya, dari situ. Maka akhlak pun keluar dari tauhid ini. Nah, yang kemudian di sini tajalli al-isyarah. Ya, tajalli al-isyarah. Isyarah itu hanya dipahami oleh orang yang dekat. Kalau tidak dekat tidak paham. Ya, dekat karena hatinya selalu bersama. Ma'a huduril qalbi. Ma'a huduril qalbi. Ya. Hatinya selalu bersama, itu isyarah. Kalau tidak bersama, tidak hampir, maka dia tidak mendengar isyarahnya. Ya, seorang anak dengan seorang ayah tidak perlu nyuruh sampai merintah, minta air, ya, atau apalah, itu, maka dia sudah mengerti. Ya. Khatir, orang tuanya sudah mengerti. Khatrah, itu isyarah. Karena orang kalau memang tidak mengerti meskipun sudah dikatakan juga tetap nggak mengerti. Jangan dikira ya nggak ngomong diem aja jadi kita nggak tahu. Orang jika taat, ya meskipun diperintah dengan kata-kata yang nggak melaksanakan, bukan masalah dia tidak mengerti atau mengerti, tetapi memang dia tidak dekat. Ya. Tidak selalu bersama hatinya dengan dia. Tapi jika sudah dekat, maka akan mengerti tentang isyarat. Nah, itulah tajalli al-isyarah. Ya, siapakah orang yang mendapatkan isyarah? Yang mengerti senantiasa iradah Allah. Ya. Dari tajalli
wujudiyah, ya. Tajalli ya. Sya'niyah Allah yang setiap hari kita terima. Maka dia mengerti secara isyarah makna. Min ainil jam'i, isyarah itu dapat dipahami ketika tajalli, ketika datang itu dari ainul jama' wal wujud. Ainul jama' wal wujud ini jama' satu istilah hal, ya, ruhani arifin. Jama' ini hal, tapi bukan hal murid, hal arifin lain. Hal murid dengan hal arifin lain. Kalau hal murid itu jiwanya masih labil, masih belum stabil, baru ya, sabarnya masih sabar belum jadi karakter, belum. Masih dia berpikir tentang sabar karena dia membaca ayat sabar, atau dia melihat secara logik, akal, sabar itu baik, maka dia ingin sabar. Ini belum jadi karakter, belum jadi sifat. Ya kalau ada kepentingan sabar kan bukan sifat sabar namanya itu. Ya, sifat kepentingan. Laki-laki ingin melamar seorang perempuan, sabar nunggu. Ya, di rumahnya sabar. Kata calon istrinya, sabarnya Masya Allah. Padahal a'udzubillah. Ya, nah, ini kan masalih, manafi'. Ya, ini hal. Ya, tetapi apabila sudah jadi karakternya, sudah jadi sifatnya, ya, itu namanya makom bagi kita. Tetapi halul arifin itu makom bagi kita. Ya. Orang arif kadang-kadang lupa. Kalau kita memang makomnya lupa. Ya, kita mau sudah sabit ghaflah sudah. La yataghayyar. Bahkan yang kadang-kadang ingat. Ya, kadang-kadang ingat kalau kita. Bukan kadang-kadang lupa. Jadi yang hal justru zikirnya kita. Nah, maka sabar masih jadi hal, zikir masih jadi hal bagi kita. Tapi bagi mereka, ya, jama' itu hal. Jama' itu hal. Ya. Hal itu makom sebetulnya. Hal itu makom. Ya, karena bagi mereka nanti ada wujud. Wujud di sini bukan wujud ada maknanya. Wujud di sini wujud tawajud wijdan. Ya. Di dalam tasawuf punya istilah yang banyak, ya. Maka di sini dikatakan tajalli al-isyarati min ainil jama' wal wujud. Jama' itu apa? Jama' ada dua. Jama', pengertian jama' ada dua. Meskipun secara umum pengertian jama' itu syuhudul haqqi bila khalqin secara umum. Maaf ya. Ini tajalli al-isarah min ainil jama' wal wujud. Jama' di sini secara umum artinya suhudul haqqi bila khalqin. Ya. Itu sebab orang-orang yang jama' ini dan orang yang tengah wujud ini dia mendapat isyarah. Ya, itu Allah tajalikan isyarah dari jama' ini. Nah, jama' ini ada dua. Ada jama' tamahud. Tamahud ini mahd. Ada tasqiq.
Taskik, tapi bukannya syak dalam arti ragu bagi mereka. Ya. Dia ada istilah dalam tasawuf al-qurbun nafli. Dekat karena dia melakukan nafilah sunnah yang seperti dalam hadis iza taqarrabal abdu ya ilayya bin nawafil ya taqarrabtu, yang kemudian diakhiri dengan fa ahbabtuhu fa uhibbuhu wa iza ahbabtuhu fa kuntu yadahu allazi fa kuntu basarahu allazi yabsuru bihi wa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi yadahu alladhi yabtishu bihi wa rijlahu alladhi yamshi biha. Jadi dia mendekatkan dengan nafilah. Meskipun di dalam tasawuf istilah nafilah itu bukan makna sunnah fisik ya. Nafilah adalah ziyadah daripada yang wajib gitu. Apabila dia mendekatkan independen dia dihilangkan dan wujud dia yang wujud yang tambahan arti ciptaan lalu ditiadakan ya, maka itu upaya untuk mendekatkan diri dari banyak ke tunggal, dari fi'il ke sifat, dari sifat ke zat, itu adalah taqarrab bin nawafil ya. Nah maka dia akan makin menyaksikan Allah, makin dekat. Maka isyarat itu tadi orang-orang yang dekat kepada Allah ma'huduril qalbi. Dan dekat kepada Allah itu adalah jamak. Dan ini jamak tasqiq. Ini disebut al-qurbu al-fardi. Itu an-nafli, ini al-qurbul fardi. Dekat yang mesti dekat. Misalnya ini. Innal ladzina yubayyi'unak innama yubayyi'una Allah. Ya, innal ladzina yubayyi'unak innama yubayyi'una Allah. Orang yang berbaiat kepadamu itu kan kepada Rasulullah. Sebenarnya berbaiat kepada Allah. Seolah-olah Rasulullah bertanya, hada yadullah, ini tangan Allah, silakan baiat. Ya. Pada mulanya kita secara zahir saja kita berbaiat kepada Nabi, sebenarnya berbaiat kepada Allah. Tapi kemudian memang dia merasa berjanji kepada Allah, makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Tapi apabila sudah dekat, yadullahi ma'a fauq apa ya? Yadullahi fauqa aydihim. Yadullahi fauqa aydihim. Nah itu jamak. Kalau jamak tasqiq, hamba masih ingat dirinya tetapi juga dia melihat bahwa hakikatnya hanya Allah. Ya, artinya seperti ada dua begitu. Ya. Dia ingat ini aku, tapi dia melihat ini hakikatnya Allah. Ini disebut jamak tashkik. Ya. Jamak tashkik. Nah, jamak tashkik ini wa ma ramaitu idz ramaitu. Tidaklah aku melempar ketika aku merempal. Bagaimana? Ketika aku melempar, aku tidak melempar, kan tashkik. Jadi dia melihat aku dirinya, tapi dia melihat hakikatnya Allah. Ketika aku melempar, aku tidak melempar. Ketika aku melempar, kan dia ada itu. Ya. Ketika aku melempar, aku tidak melempar. Ini namanya tashkik. Dia menyaksikan
ma'azikrul abdi nafsahu, ya, dia mengingat si hamba itu akan dirinya, tetapi dia menyaksikan bahwa hakikat itu hanya Allah. Ketika wa ma ramaitu idh ramaitu walakinnallaha rama. Nah, walakinnallaha rama itu adalah tamahud. Murni sudah, tetapi Allah lah yang melempar. Maka jamak yang pertama itu jamak tamahud, jamak murni sudah. Dia hanya melihat Allah, tidak melihat makhluk. Nah, kalau jamak tashkik justru jam'ul jamak. Nah, maka akhirnya ini disebut jam'ul jawami'. Jam'ul jawami'. Ya, kalau ini jamak saja. Ini jamak tamahud. Tamahud ini mahdi. Mahdoh. Kalau ini ada dua, maka dikatakan tashkik. Ya, tapi ini yang sempurna sebetulnya. Kalau ini tidak sempurna, maka banyak wali-wali yang tidak sempurna. Hilang aja dirinya, sudah. Dia sendiri tidak bisa berinteraksi dengan manusia karena ya sudah ya, tidak seimbang. Dan ini tidak jadi qudwah. Ya, tapi kalau jam'ul jawami', kan ada istilah farak dan jamak. Farak. Kalau farak itu dia melihat makhluk tanpa Allah. Lupa dengan Allah. Memang kamu jangan ngomong Allah, ya itu kamu. Kok bicara Allah, itu kan kamu, bukan Allah yang berbuat. Nah, ini farak. Maka dia hidupnya memang farak. Bercerai dengan Allah gitu. Nah, kalau jamak, dia tidak melihat makhluk malah. Ya, dia melihat Allah semua. Allah. Hakikat jamak farak tuh di sini. Tetapi ada suratul jamak. Salat mestinya itu jamak. Karena salat itu suratul jamak. Suratul qurub. Suratul hudur. Surah salat. Tetapi sebetulnya yang hudur dan qurub kan ini. Zikir itu jamak. Tetapi kalau zahirnya surah. Nah, apabila orang pergi ke mall, farak surahnya ya. Tapi kalau wali ke mall juga tetap jamak. Apabila di mall jamak, bincang-bincang dengan orang, gurau-gurau jamak, ya, maka jam'ul jawami' sudah. Di jamak saja jamak, di farak tetap jamak. Jadi jam'ul jawami' ini ya tashkik. Maka disebut kamil. Dia ingat dirinya tapi dia menyaksikan bahwa hakikatnya Allah. Wa ma ramaitu idh ramaitu. Aku tidak melempar ketika aku melempar. Ya, ini tashkiki. Ya, ini kamil. Walakinnallaha rama, ini mahd. Dia hilang sudah dirinya. Saya cerita tentang Mbah Panani ya. Ini udah Mbah Panani ya ini. Nggak makan, nggak minum, nggak tidur 40 tahun. Wah, itu mungkin ini juga udah keluar ya, udah. Ya, kalau yang ini tak, ya, masih sedih lah. Tapi jiwanya tetap Allah bagi sedih. Dan inilah yang menjadi qudwah. Nah, itu disebut jam'ul jawami'. Nah, orang-orang yang jamak-jamak inilah orang yang mengerti isyarah. Allah. Orang yang jamak-jamak inilah orang yang mengerti isyarah. Ini cara mereka menjelaskan kedekatan jiwa. Kok kedekatan jiwa ya, seolah-olah ada. Maka itu sebabnya Al-Quran orang-orang yang dekat disebut muqarrabin itu kan. Bukannya muqarribin. Muqarrab. Adapun wujud, maksud wujud di situ adalah tawajjud, yakni wijdanul haq bil wajad. Ya, tawajjud itu wijdanul haq bil wajad.
Ini wujud. Artinya wujdanul haq bil wajad. Wajad ini apa? Wajad ini adalah ma yusadifuhul qalbu ya, min ahwal minal ahwalil maghibati an syuhudi. Ini wajad. Ada dalam istilah sufi tentang ahwal, ada istilah wajad. Wajad, satu kondisi jiwa, hal kan, yang dia hatinya merasakan ya, ma yusadifuhul qalb, yang dirasakan oleh hati. Apa? Al ahwalul maghibah an syuhudi. Dia hilang karena menyaksikan Allah. Ada rasa itu, Allah. Seperti orang yang sudah berdosa tiba-tiba ingat Allah, kan hilang dirinya itu. Allah, nah, ini namanya wajad. Ada orang dengar qasidah tiba-tiba isinya nasihat, terus ya, mengenai dia. Ya. Karena isi nasihat qasidah itu memang pas dengan dirinya. Akhirnya kan, nangis. Nah ini wajad. Tapi wajad bukan hanya nangis, tergantung. Ya. Terkadang dia mendengar busyra surga, tiba-tiba dia membayangkan, ya Allah indahnya surga. Ya, saya ini bukan ahlinya, tapi ya, kalau ada di surga, tiba-tiba timbul perasaan di dalam hati itu. Ya, merasakan tiba-tiba. Ini yusadifu, sadaf itu tiba-tiba. Karena ahwal kan ya, terkadang ma yusadifu, yang ditemui, yang dirasakan kan kok hati ditemui, sadaf kan ditemui, tapi kan hati kan berarti dirasakan. Ya, yang dirasakan tiba-tiba oleh hati ya, apa? Keadaan dia yang gaib karena syuhudullah. Nah, dengan wajad ini maka dia wujdanul haq, merasa Allah. Ini wujud ini bukan ada ya, artinya wujud dari wajad. Wujud dari wajad. Jadi isyarah ini timbul dari jama' dan wujud itu sendiri, itu ain. Min ainil jam'i wal wujud. Imam Ibnu Arabi menjelaskan bahwa orang-orang yang sudah hampir kepada Allah, dia dapat tajalli seperti ini. Kita, Allah, ini kalau dapat ini, bahagianya, lezatnya itu menutup semua kelezatan yang ada di dunia ini dengan musibah-musibahnya sekalian. Ya kalau bini marah-marah itu udah gak ada rasanya, udah nggak takut, nggak ada rasanya udah. Ya. Kalau kita masih gemeter ya. Istri marah, muter. Nah ini wajad. Nah, jika dominasi dekat ini sudah ya, menguasai dirinya, maka itulah orang yang menerima isyarah. Sebetulnya isyarah itu kita juga selalu dapat, cuma nafsu kita kuat, goplah kita kuat. Ya, jadi cuma mendengar suara dari jauh. Di bawah angin mungkin, udah gitu aja. Ya sama aja, ruhaninya kan satu. Ya. Umpama matahari, tubuh kita umpama rumah. Matahari itu menyinari semua rumah, tapi jendela kita tertutup, pintu kita tertutup, gitu semua. Jadi enggak. Dan matahari itulah matahari. Boleh dikatakan bulan lah. Di malam hari kan gelap, datang bulan Muhammadiyah. Masuk tidak ke tubuh kita, ke diri kita. Tergantung isti'dadiyah itu. Nah itulah yang dimaksud tajallil isyarah min ainil jam'i wal wujud. Ya, artinya wujud ini mawajid. Ya, mawajid itu sama, mawajid, wajad itu. Jamaknya wajid kan mawajid.
Karena banyak sekali rasanya mawajid. Seperti kenapa sih orang zikir, ketika zikir itu kemudian, itu kan wajad. Orang dengar qasidah, lalu gembira. Tak akan gembira tuh. Tak akan. Kan gembira itu kan sebuah rasa yang ditemui di hati. Karena mendengar syair. Seperti seorang gadis punya calon suami, ya, dia berniat untuk melamarnya, tapi ayahnya garang. Ya, kira-kira saya diterima tak? Aduh, itulah yang saya takut. Cobalah. Rupanya begitu datang laki-laki melamarnya dengan penuh ketakutan. Ya, anaknya itu kan kekasihnya sudah ngelihat dari dalam kan. Saya Tuhan mau melamar putri Tuhan. Diterima. Wah, cakap diterimanya aja garang kan, karena garang. Diterima. Coba bayangkan apa yang dilakukan oleh perempuan di dalam ini. Perempuan mengerti. Apa yang dilakukan oleh perempuan di dalam itu? Mesti dia keluar dari tempat dia mengintip tuh, pergi ke kamarnya sambil. Nggak bisa dia, nggak mungkin begitu datang. Nah, gerak ini tidak ada hukumnya, tergantung wajad ya, yang dirasakan di dalam dirinya. Orang yang mahabbah kepada sesama ikhwannya, kepada masyaikhnya, begitu ketemu Allah, Allah, Allah. Gimana dia membawa kita ke Allah, bertemu dengan akhirnya kan Allah, Allah, Allah. Ifrah, gembira, kenapa? Ya, ini mungkin yang agamanya akal doang. Ya, kata orang Indonesia, absen perasaan ini. Absen itu apa ya? Nggak punya tuh perasaan itu. Hilang. Gitu. Nah ini wajad itu juga yang dimaksud. Tetapi ini kalau kita kan masih hal wajadnya kan. Sehingga dalam qasidah, fa in lam yajid falyatawajad katanya. Kalau kamu tidak punya rasa wajad, ya buat-buatlah gitu. Nah, kita ini buat-buat bersama, masih buat-buat. Nah, kita masih buat-buat saja sudah macam hebat ya. Padahal masih buat-buat. Itu tarbiyah namanya. Rasulullah SAW sendiri bersabda, kalau engkau membaca Al-Quran, kalau tidak nangis, falyatabaka katanya. Ya cobalah buat-buat nangis. Pakai bawang gitu misalnya diletaknya. Yang penting boleh mengkondisikan jiwa agar lembut. Ya, bukan agama itu brongos atau merungut gitu. Agama senyum lah. Ada mahabbah, ada farah. Ya. Nah ini isyarah yang muncul dari jama' dan wujud. Wujud di sini wajad ya nih. Tahduruka fi hadzat tajalli. Siapa yang hadir di dalam tajalli isyarah ini? Kan orang kan paham isyarah ketika dia jamak dan wujud. Sebetulnya apa yang terjadi dalam dirinya? Imam Ibnu Arabi menjelaskan dengan teori tajalli tadi. Apa yang hadir dalam dirinya? Haqiqatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Allah itu yang ada di Rasulullah itu tajalli. Allah berikan menjadi karaktermu. Gitu. Karena zikirmu, karena mujahadahmu, karena tazkiyatun nufusmu. Ya. Ya, karena artinya usaha dia, yang mujahadah, dia ingin menjadi hamba Allah. Karena tasawuf hanya ingin menjadi hamba Allah, nggak ingin jadi yang lain-lain. Ya, dia nggak mau jadi Tuhan. Nah itu tahduruka bihadzat tajalli. Di dalam tajari isyarah ini datang kepadamu yang membuat kamu jadi mengerti isyarah ini. Ya. Sehingga kamu dikatakan jamak dan wujud haqiqatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
wa tusyahiduhu, dan engkau menyaksikan tajalli itu. Wa tusyahiduhu, dan engkau menyaksikan apa? Tajalli itu bi hadratil muhadatsati ma'allah. Di dalam hadrah muhadatsah. Apa muhadatsah itu? Khitabul haq. Ya, percakapan Allah kepada orang yang arifin, ini orang arifin. Fi alami syahada wal muluk. Di sini loh. Seperti Nabi Musa mendengar percakapan Allah dari syajarah. Ya, mina syajarah li Musa, bagi Nabi Musa itu. Maka orang sufi mengambil syajarah itu sebuah simbol al-insanul kamil.